Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh sahabat renungan harian dimanapun kita berada. Mari bersyukur kepada Tuhan karena kembali Dia memberikan kepada kita minggu yang baru untuk bersama-sama kita mengabdi kepadanya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, memberi diri untuk kemuliaan namanya. Mari sahabat renungan harian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan harian di hari ini, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Sang Pemilik langit dan bumi, alam semesta yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Kami bersyukur untuk hari baru, minggu yang baru yang Engkau beri bagi kami. Di hari ini, kami hendak membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, kami mohon ya Bapa, perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuntun kami, sertai kami, dan mampukan kami melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian, hari ini renungan kita terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tengah tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku berangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi mereka mendesak-desak dia sampai memalukan,
Maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini renungan kita dibawa sorotan tema belajar kepada Elisa. Sahabat renungan harian, pada masa-masa sekarang menjelang tahun 2024, berita tentang calon pemimpin bangsa dan calon wakil rakyat kian marak menjadi perbincangan. Tentu kita akan mengatakan semua yang mencalonkan diri adalah putra-putri terbaik bangsa yang mencalonkan diri mereka. Mereka ingin memberi diri untuk melayani rakyat dan bangsa. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah mereka telah melalui proses panjang yang mana mereka telah ditempa dan dipersiapkan untuk melayani? Semoga tidak ada yang instan. Setelah Elisa mengetahui bahwa ia akan menggantikan Elia, ia benar-benar mempersiapkan diri dengan terus mengikuti Elia. Elia yang akan segera terangkat ke sorga akan meletakkan tongkat kepemimpinan kepadanya yang harus dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ia terus mempersiapkan diri dengan selalu mengikut Elia kemanapun Elia pergi. Dalam perjalanan tersebut, matanya kian terbuka menyaksikan kuasa dan kedahsyatan Tuhan. Pengalaman inilah yang semakin menyadarkannya bahwa sekalipun tanggung jawab yang akan diembannya cukup berat, namun kebergantungan kepada Tuhan akan menolong dan memampukannya. Tugas dan tanggung jawab itu akan ia lakukan dengan sukacita karena Tuhan menolong. Tidak mudah untuk menjadi pemimpin. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa tanggung jawabnya bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Karena itu, menjadi seorang pemimpin harus mengalami proses dan persiapan diri yang matang. Kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan untuk melayani. Sikap Elisa dalam mempersiapkan diri untuk menggantikan Elia patut menjadi contoh dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin. Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang senantiasa memampukan kami untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan kami setiap hari. Entah itu kami memimpin banyak orang ataupun kami memimpin diri kami sendiri. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Sempurnakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa di sorga, di hari ini kami datang kepadamu membawa kehidupan kami. Kami mohon penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Kami memohon Engkau menyertai kami melewati hari-hari ke depan. Bagi setiap kami yang bergumul dalam persoalan hidup kami, Engkau Bapa yang menyertai kami mencari jalan keluar. Bagi setiap kami yang sakit, Engkau Bapa yang menjadi dokter yang menyembuhkan kami. Bagi setiap kami yang berharap akan masa depan, Engkau Bapa yang menuntun kami kepada masa depan yang cerah. Bagi setiap anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, Engkau Bapa yang menjadi teman setia menolong mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Bagi setiap orang tua kami yang telah memasuki usia lanjut karunia-Mu, Engkau Bapa yang senantiasa menyertai sehingga dalam usia indah mereka tetap bersukacita. Bapa di dalam kerajaan sorga, seantero kehidupan kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami terus terpancar kasih dan damai Kristus. Ini kami yang datang berseru kepadamu, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu,
Selamat melaksanakan aktivitas. Semoga sahabat renungan selalu dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan harian selanjutnya. Shalom.